Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 26. Aku memakluminya, Dar. Dan satu hal yang kamu harus tahu, jika kematian senja bukanlah murni dari Tuhan, melainkan perbuatan manusia yang biadab, ucap Aiman dengan pelan. Ya, dan sialnya yang melakukannya adalah adikku sendiri, sahut Haidar pelan. Jadi, kau sudah tahu? Tanya Aiman terkejut. Haidar mengangguk lemah. Aku sudah tahu sejak 1 bulan yang lalu, aku mendengar percakapannya dengan mama saat itu. Kakak tahu sendiri kan, kalau Nesi itu seringkali menjelekkan Kak Senja. Bahkan, saat kematiannya pun tidak ada raut wajah bersalah, ataupun sedih dari sorot mata mereka. Yang aku tahu, Nesi merupakan anak kesayangan mama, yang selalu menuruti kemauan mama. Lain halnya dengan Kak Senja, karena itulah mereka tak suka. Saat Kak Senja hamil, usaha Kak Aiman terbilang sudah mulai maju, meskipun masih merangkak. Nesi menaruh rasa padamu, dan dia bilang sendiri pada Kak Senja. Tentu saja Kak Senja menentangnya, dan berakhir adu mulut antar keduanya. Nesi yang sudah hilang akal, mendorong tubuh Kak Senja, dan membekapnya dengan bantal sampai kehabisan nafas. Sayangnya aku tidak bisa mengungkapkan kejahatannya karena tidak cukup bukti, kecuali dapat rekaman ataupun yang lainnya. Maafkan aku, Kak. Jelas Haidar panjang lebar dengan terisak. Astagfirullah, bener-bener tuh orang. Mending kita buat rencana, biar Nesi ngaku sendiri dan jeblosin dia ke penjara. Enak saja dia berkeliaran dengan santai, sementara Senja dan anaknya menghembuskan nafas terakhirnya. Aku juga seorang wanita sekaligus ibu, aku tidak terima atas tindakannya. Geram Laras emosi. Saat aku melabraknya, mereka memutarbalikkan fakta bahkan menyangkal semuanya. Dengan menantangku, untuk memperlihatkan buktinya. Sayangnya HP-ku rusak saat itu. Andai saja aku bisa merekamnya, mungkin itu bisa jadi salah satu bukti kuat. Sesal Haidar lirih. Apa yang kamu bilang, Nak? Seru Adit dari arah belakang. Rupanya pria itu kembali lagi tanpa istrinya. Tubuhnya mematung mendengar semua penuturan Haidar, tanpa sepengetahuannya dengan yang sebenarnya terjadi. Hatinya sangat sakit, bahkan matanya pun tak bisa berbohong. Akhirnya Adit ikut bergabung kembali dengan yang lainnya. Dia mendengarkan kebenarannya, dari sisi Aiman dan juga Haidar. Tak henti-hentinya ia mengusap dadanya tak percaya. Rupanya, anak sulungnya dibuat sakit oleh ibu dan adiknya sendiri. Fatih mendapatkan panggilan dari seseorang. Dia segera bangkit dari duduknya, dan mencari posisi yang sepi untuk menjawab panggilan tersebut. Target sedang melakukan misinya, Bos. Dia seorang pembunuh bayaran yang handal, sepertinya dia juga mengincar keluarga Bos. Selidiki terus jangan sampai lepas. Aku akan membuat perhitungan padanya, tanpa melibatkan keluarga yang lain. Ingat, jaga rahasia, cukup aku dan kau yang tahu, mengerti? Aku akan mengirimkan titik persembunyiannya, semua yang dilakukannya aku catat dan rekam. Polisi juga sebenarnya sudah mengincarnya, karena memang dia sering membunuh banyak orang. Bedebah. Nanti kita bertemu, jangan sampai bajingan itu lepas dari pengawasanmu. Baik, Bos. Tut. Panggilan terputus. Fatih meremas ponselnya dengan rahang mengeras. Diam-diam dia menyelidiki Ratu, sampai menyewa detektif ternama dengan bayaran yang sangat menguras kantong. Demi mengungkap pelaku kejahatan, yang merugikan banyak orang. Haidar dan juga Adit sudah pulang dari rumah Aiman. Laras pun kali ini diam, sambil mengetuk-ngetuk dagunya memikirkan sesuatu. Zoya berpindah tempat ke samping Laras, dia penasaran dengan apa yang dipikirkan oleh Laras. Ras, lo lagi mikirin apaan? Tanya Zoya kepo. Sebelum menjawab, Laras mengedarkan pandangannya melihat ke sekeliling ruangan. Dia takut jika ada yang mendengar percakapannya. Dirasa tidak ada orang lain selain dirinya dan Zoya, barulah dia menjawab pertanyaan sahabatnya. Kamu tahu kan, gimana reaksi tuh cewek tadi sama induknya? Tanya Laras yang diangguki oleh Zoya. Dari gelagatnya sih, mereka gak bakal biarin, aku sama Mas Aiman bersatu.
Sedia payung sebelum hujan gak sih? Pengen banget main-main nih, tapi gak tahu caranya. Sambung Laras mengernyit. Zoya pun mulai ikut berpikir. Keduanya larut dalam pikirannya masing-masing, sampai tak sadar Nando dan Aiman datang. Kedua pria itu mengernyit saat melihat Zoya dan Laras terdiam. Si jahil Nando tak mungkin melewatkan situasi ini begitu saja. 1, 2, 3. 2 ar. Astagfirullah. Pekik Laras kaget. Setaan. Zoya langsung menutup matanya. Hahaha. Nando tertawa terbahak-bahak, melihat ekspresi keduanya. Aiman pun sama terkejutnya, tetapi dia tidak tinggal diam. Ditariknya telinga Nando, sampai berubah warna menjadi merah. Ia meringis kesakitan dan meminta ampun. Tetapi Laras dan Zoya malah memukulinya, menggunakan bantal sofa. Ah! Ampun, ampun! Nando memekik meminta ampun pada ketiganya. Lagian, kalian ini ngelamunin apa? Kita datang aja sampai gak sadar, ucap Nando dengan cemberut. Kita itu lagi mikirin. Bagaimana caranya, biar tuh si Nesi gak ganggu acara Laras nanti. Tahu sendiri kan, bibit pelakornya kayak udah pro gitu. Pasti gak bakalan tinggal diam, orang laki orang aja dimbat. Jawab Zoya dongkol. Kalau dia macem-macem, aku kirim dia ke luar negeri jadi pembantu, ucap Aiman nyungir. Ide bagus tuh, Mas. Ucap Laras dengan acungan jempolnya. Aiman dan Laras akan melangsungkan acara tunangan. Acaranya hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat, dan juga keluarga saja. Laras merasa tidak perlu acara besar-besaran, Aiman pun menyetujuinya. Fatih tengah berada di sebuah tempat yang sepi. Dia berpamitan pada Aiman, dan menitipkan Elsa dengan alasan pekerjaan. Padahal ia tengah menemui detektif yang ia bayar, untuk mencari tahu keberadaan Ratu. Bos, panggilnya. Fatih menoleh ke arah belakang. Dia melihat seorang pria dengan tubuh tinggi, dan pakaian serba hitam menghampirinya. Fatih begitu mengenali suara itu, dia segera meminta data Ratu yang didapatkan olehnya. Ada kabar baik, dia akan merayakan hasil kerjanya dengan orang yang mempekerjakannya. Ucap James, sambil menyerahkan data Ratu. Fatih melirik sekilas ke arah James, dia menganggukkan kepalanya. Kening Fatih mengkerut melihat biodata Ratu, ternyata dia adalah seorang anak dari orang yang sangat dikenalnya. Arhan ayah Fatih. Dulunya dia seorang pebisnis yang sangat disegani, dan banyak disanjung oleh orang lain. Salah seorang lawan bisnisnya berusaha menjatuhkan dirinya, dengan memfitnah Arhan, dalang dari sebuah pengeboman di salah satu kediaman Davrianka. Dulu, Arhan merupakan teman dari Davrianka, yang kebetulan terlibat perselisihan. Hingga akhirnya, mempermudah lawan bisnis menyudutkan Arhan. Fitnah itu berlangsung lama. Seberapa keras Arhan mencoba menjelaskan semuanya, tetap tidak ada yang mempercayainya. Saat itu Fatih dan juga Aiman masih duduk di bangku sekolah menengah. Arhan dipenjarakan dengan pidana hukuman penjara seumur hidup. Sheila yang merupakan ibu dari Fatih dan Aiman, dia berjuang keras demi membebaskan suaminya, sampai mendatangi beberapa pengacara terkenal. Fatih dan Aiman dititipkan ke nenek dan kakeknya, sementara Sheila terus berjuang menegakkan keadilan untuk Arhan. Selama hampir 2 tahun lamanya Sheila berjuang, akhirnya usahanya membuahkan hasil. Dia berhasil mengeluarkan suaminya, dengan mengumpulkan semua bukti. Bahkan, ia juga tak segan-segan membersihkan nama sang suami, dan menyeret nama Antonio sebagai dalang dari semuanya. Antonio dijatuhi hukuman mati. Karena bukan hanya keluarga Davrianka, yang ia lenyapkan dengan pengeboman. Melainkan ada satu keluarga lagi. Sementara Arhan jatuh miskin karena isu yang beredar, dia memutuskan untuk tinggal di desa bersama keluarga kecilnya. Sampai akhirnya, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Selang 6 bulan, disusul oleh Sheila yang juga berpulang. Ratu ingin balas dendam, karena yang ia tahu hanya Arhan yang membuat keluarganya tiada. Saat kejadian itu, hanya Ratu yang selamat dari maut, karena dia tengah berada di luar rumah bersama pengasuhnya. Ratu berubah menjadi seorang iblis saat usianya menginjak remaja. Dan ia menjadi pembunuh bayaran, saat usianya menginjak 20 tahun. Fatih meremas laporan dari James, dia tidak bisa membiarkan Ratu begitu saja.
Tangannya terkepal saat mengingat kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya dan juga menghancurkan mental anaknya. Bahkan, tak sedikit nyawa orang melayang demi uang yang dijadikan imbalan. James, kapan acara itu dilangsungkan? Tanya Fatih datar. Besok malam, bos. Jawab James. Kau kirimkan lokasi tempatnya. Aku ingin bermain cantik tanpa harus mengotori tanganku sendiri. Dia harus lenyap, sebagai balasan dari perbuatannya. Ucap Fatih dengan dingin. James mengusap tengkuknya yang meremang. Aura dingin menusuk ke dalam kulitnya, melihat dinginnya sikap Fatih. Baik, bos. Ucap James gugup. James mengirimkan lokasi yang ia dapatkan untuk acara ratu. Fatih memeriksa lokasi tersebut dan menyunggingkan senyum devilnya. Dengan gerakan secepat kilat, Fatih menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Siapkan racun yang mematikan, hari ini juga aku akan mengambilnya. Datang saja, aku akan menunggumu. Tut. Fatih mematikan sambungannya. Dia melirik ke arah James, yang membuat pria itu menelan ludahnya dengan kasar. Jangan sampai lengah, paham? Ucap Fatih dengan wajah dinginnya. James menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Setelah mengatakan itu, Fatih pergi begitu saja dari hadapan James. James tak menyangka, di balik sikap hangat Fatih, ternyata memiliki sisi kekejaman. Mungkin ini yang dinamakan bangkitnya orang terluka. Fatih masuk ke dalam mobilnya. Dengan kecepatan tinggi, dia melajukan mobilnya membelah jalanan. Beberapa menit kemudian, dia memarkirkan mobilnya di depan sebuah rumah yang tinggi dan cukup luas. Kedatangannya disambut baik dan dipersilahkan masuk, menemui seseorang yang ia hubungi sebelumnya. Wow, halo bro. Seorang pria menjabat tangan Fatih, yang baru saja datang. Bagaimana kabarmu? Tanya Fatih dingin. I'm fine, so what happened? Jawabnya hangat. Fatih langsung menjelaskan tujuannya, datang ke kediaman pria yang bernama Ramos. Mendengarkan cerita Fatih membuat hati Ramos ikut panas, dia segera membawakan apa yang Fatih inginkan. Laras dan Aiman tengah memilih kain, yang akan digunakan untuk acara lamaran. Mereka membawa Langit dan juga Elsa, sekalian membawa mereka ke tempat bermain. Elsa sudah berubah drastis dan tidak menjadi pendiam lagi. Dia menjadi lebih cerewet dari biasanya, dan sudah mulai menunjukkan bakatnya dalam melukis. Di tempat lain, Fatih tengah berdiri, menatap gedung yang berada jauh dari keramaian, banyak tumbuhan hijau yang menghiasi tempat itu. Dari arah luar terdengar suara jedak-jeduk musik, yang bisa dipastikan orang-orang di dalamnya tengah berpesta. James mengendap-endap menemui Fatih. Dia menerima sebuah racun, yang disimpan di sebuah botol kecil di dalamnya. Racunnya tidak beraroma, dan bisa dipastikan tidak akan ada yang mencurigainya. Mana wine-nya? Tanya Fatih. James mengeluarkan wine di dalam bajunya. Ia sudah membayar seorang pelayan, dan juga memberikan sebuah ancaman untuk memuluskan rencananya. Fatih menuangkan racunnya ke dalam botol wine, tangannya mengguncangkan botol tersebut agar racunnya larut. Pastikan mereka meminumnya. Titah Fatih, menyerahkan botolnya pada James. James menerima botol tersebut. Dia memastikan tidak ada yang melihat pergerakannya, sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan Fatih. Pelayan yang sudah bekerja sama dengan James menunggu kedatangannya. Berulang kali ia mengatur nafasnya, sebelum memberikan minuman tersebut kepada target. Cepat! Titah James memerintah. Di dalam sebuah ruangan hanya terdapat 5 orang. Di antaranya Ratu dan juga anak buahnya, 2 lainnya orang yang mempekerjakan Ratu yang mengadakan pesta. Pelayan pria meletakkan wine di atas meja. Ia juga menata gelas kaca, sesuai jumlah orang yang ada di ruangan tersebut. Setelah mengerjakan tugasnya, ia pun kembali ke belakang. Ya Tuhan, aku dalam dilema besar. Maju mundur, taruhannya tetap nyawa, batin pelayan gusar. Dari luar, Fatih naik ke atas pohon menunggu hasilnya. Dia berharap rencananya berhasil, dan hidupnya tenang tanpa bayang-bayang rasa sakitnya. Jujur saja, dirinya ingin kembali menata hidup baru. Karena dia juga butuh sosok yang akan menemaninya, dan juga menjaga anaknya yang masih kecil. Seru nih, sebentar lagi kau akan tenang,
karena pelakunya akan membayar semua kejahatannya. Gumam Fatih, menatap ke arah gedung. Sementara itu suasana di dalam gedung. Ratu dan yang lainnya tertawa akan keberhasilannya. Sudah sepatutnya ia merayakan hasil kinerjanya, yang sudah berlangsung beberapa tahun ini. Tanpa menaruh curiga pada minumannya, salah satu anak buahnya menuangkan wine tersebut, dan mengisi kelima gelasnya. Tak lupa ia membagikan gelas tersebut, dan meminumnya bersamaan dengan rasa puas yang mereka rasakan. Tidak ada yang terjadi apapun pada kelimanya. James menunggu dengan cemas, karena ia takut hasilnya tidak sesuai. "Hei, kau tidak menukar botolnya bukan?" James menarik kerah baju pelayan bernama Erlan itu. Tidak tuan, aku berani bersumpah." Dengan takut, Erlan meyakinkan James. Dia melakukan tugasnya dengan baik, tanpa berniat khianat pada James karena dia takut. Beberapa menit kemudian. Bersambung.